Halo Sobat Tani dan insan pertanian dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, penyuluh pertanian lapangan di channel Petani dan PPL. Terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita akan merekam salah satu aktivitas penyuluhan pertanian di Kecamatan Buai Pemuka Bangsaraja. Sekaligus kita akan belajar bersama bagaimana cara pembuatan PGPR dan Biosaka. PGPR adalah kelompok bakteri yang berkolonisasi di sekitar zona perakaran yang beraktivitas menguntungkan bagi tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan Biosaka adalah ekstrak hasil remasan berbagai macam tanaman yang sehat tentunya, yang tumbuh di sekitar areal pertanaman yang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Lalu bagaimana cara pembuatan keduanya? Kita simak bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan pembuatan PGPR di Desa Seribulan, tepatnya di kelompok tani Sinar Pagi 3. Di sini bahan-bahan yang digunakan ialah rendaman akar bambu. Rendaman akar bambu ini direndam selama sampai 2-3 hari. Yang kedua, rendaman air toge. Nah, dua ini dianggap sebagai biangnya. Untuk bahan pembuatan yang lainnya ada dedak, air gula, air leri. Ini bisa digantikan air gula putih. Di sini ada sasa, mitin, di sini ada kapur sirih. Dosis-dosis yang biasa digunakan untuk rutan dibuat nanti 10 liter air. Ini dedaknya sekitar 2 kilo. Rendaman air toge ini sekitar 250 gram toge. Ini air gula merah secukupnya, kapur sirih sekitar 2-3 sendok, sasa 1 bungkus, dan ini air leri secukupnya. Nah, itulah bahan-bahan yang kita gunakan untuk pembuatan PGPR ini. Kita rendam dulu air sampai mendidih. Di sini kita usahakan untuk masaknya menggunakan kayu bakar. Selanjutnya bahan-bahan ini akan kita masukkan ke dalam ini seperti dedak, kita masukkan air gula merah, bisa digantikan air gula putih ataupun molase atau air tebu. Gunanya untuk apa, Pak? Ini sebagai terutamanya sebagai makanan untuk yang rendaman akar bambu ini, karena rendaman akar bambu ini memiliki beragam mikroorganisme. Ini kita masukkan sasa. Sasa ini memiliki kandungan natrium. Ini kapur sirih secukupnya. Biasanya 2-3 sendok. Habis ini kita aduk sampai dia sedikit mengental. Setelah itu kita diamkan, tunggu dia sampai dingin. Setelah dingin, baru dicampurkan dengan tiang tadi, rendaman akar bambu sama air toge dan air lerinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat ramuan Biosaka namanya. Di sini kita sama-sama belajar untuk pembuatan ramuan Biosaka ini, karena sebelumnya sudah dipresentasikan dari pembuat Biosaka kepada mentan kita di pusat dan kepala dinas kita yang di Sumsel. Pembuatan Biosaka ini penemunya adalah Bapak Anshar. Bapak Anshar ini orang Jawa yang berdomisili di desa di
Kabupaten Blitar. Ramuan biasaka ini menggunakan rumput-rumput liar. Di mana rumput liar ini kita ambil, tetapi kita harus memilih rumput-rumput liar ini bebas dari hama. Karena efek dampaknya jika kita mengambil daun-daun rumputan ini dari yang ada di dalam hamanya, itu akan berdampak menarik serangga itu untuk datang ke tempat aplikasi kita yang kita aplikasikan, tanaman yang kita aplikasikan. Rumput ini kita ambil minim segenggam tangan kita dengan jumlah airnya 5 liter. Selanjutnya varietas yang diambil tanaman ini yang penting sehat, tapi minimal varietas itu adalah 5. Jika kita dapat 11 varietas sampai 12 varietas jenis rumput liar ini, itu lebih baik. Ini kegunaan ini sebagai meminimalkan pupuk, bukan mengganti pupuk. Karena sebelumnya Pak Ansar ini, penemu ini, memang sudah membuat ini dan diaplikasikannya pada jagung dan padi. Tetapi setelah terkenal, beberapa seperti peneliti penasaran untuk menguji hasil ramuan ini dan dimasukkannya di uji lab. Hasilnya dari ramuan ini, nilai unsur hara makro dan mikronya sangat kecil. Lagi pula yang seperti senyawa juga sangat kecil. Tetapi hasil uji lab ini menunjukkan bahwa ramuan ini nanti akan sebagai elisator. Elisator itu apa? Elisator itu ialah merangsang sel-sel itu yang bersinergis dengan alam dan nitrogen pada tanaman itu sendiri. Untuk pembuatannya tinggal kita rendam aja dan kita remas-remas sampai keadaannya homogen. Homogen itu maksudnya dia tidak berubah fisik, tidak berubah warna lagi, sudah tetap. Setelah jadi, udah bisa kita lakukan langsung bisa kita lakukan semprotan. Tetapi jika kita masih ragu apa yang kita buat ini sudah jadi atau belum, kita harus tunggu sampai 3 hari, di mana kondisi itu tetap homogen, tidak berubah warna, tidak ada tumpuk gumpal-gumpalan seperti itu di bawah itu, ada kan namanya apa itu? Intinya tidak bergas juga gitu. Cara penyemprotan ini berbeda seperti cara kita menyemprot pupuk, menyemprot hama. Dia menyemprotkan ini dengan cara mengembunkan. Mengembunkan, nozzle-nya tuh diembunkan. Gimana bahasa? Halus. Jadi embun yang keluar, bukan air. Jadi semakin banyak angin itu, semakin bagus, semakin cepat kerjanya. Jadi dalam 1 hektar itu pernah dicoba oleh Pak Ansar dan kawan-kawan di sana. Menurut mereka menyimpulkan bahwa 1 hektar itu cukup dengan 4 tangki 1 hektar. Dengan dosis 1 tangki itu 40 ml untuk padi dan jagung. Cara penyemprotan tadi kita biasa melawan angin, itu kita mengarahkan angin, jadi kita semprot itu angin itu datang jadi ngembunnya jauh kayak gitu. Jadi kita nggak menyemprot tapi mengembunkan angin. Mengikuti arah angin. Nah, kita coba ini untuk dijelaskan dulu. Merempasnya apa? Dimaksudin satu-satu itunya, di jenis-jenisnya ya. Biar kenal, biar tahu satu. Rumput liar, tetapi sehat, tapi tidak ada yang bekas gigitan hamanya kayak gitu. Nggak ada bolong-bolong. Kriteria hijau ya. Kriteria hijau. Berarti basing rumput itu. Bebas ya? Iya, basing rumput. Daun lebar ya. Cara memeras ini kita remas nggak boleh ganti orang, tapi berkelanjutan terus seperti kita memeras santan. Gitu. Boleh dicontohkan Pak cara meremasnya Pak? Cara meremasnya kita mulai di sini ya. Cincang. Iya, seperti meres cincau. Ada waktu pemerasan berapa menit, berapa jam Pak untuk pemerasan? Paling lama itu setengah jam. Paling lama setengah jam. Ini harus diremas, nggak boleh di blender.
Demikian sedikit cuplikan bagaimana kawan-kawan penyuluh pertanian di wilayah Kecamatan Buai Pemuka Bangsaraja mentransfer teknologi kepada para petaninya di wilayah binaan. Semoga video ini bermanfaat. Kompak selalu petani dan penyuluh pertanian dimanapun Anda berada, dan sampai jumpa.